penasaran deh, sebenarnya bisa nggak sih kita punya cinta atau relationship tapi purely seksual doang gitu, jadi untuk kepuasan pribadi, terus ya at least FWB gitu, karena kan sekarang zamannya at least dating app nyari FWB-an, terus mereka pada mau alter di Twitter gitu kan. Bisa nggak sih kita punya cinta atau relationship tanpa mau lanjut nikah dan hanya fokus ke kepuasan sendiri dan masing-masing? Kalau ditanya apakah bisa, jawabannya bisa-bisa aja. Tapi apakah konsekuensinya baik atau tidak baik, itu lain cerita ya. Apakah masyarakat bisa menerima atau itu, lain cerita lagi. Apakah tidak ada konsekuensi buruk, misalnya pihak yang dibaperin gitu, ya kan? Kalau kan banyak bilang no string attached gitu ya, NSA atau apalah istilah zaman sekarang. Kan pada bilang, atau ada yang bilang juga open, ada lagi sekarang istilah open. Apakah ethical monogamy ya? Nah, yang kayak gitu. Apakah possible? Ya possible. Ya tergantung dari konstruksi masyarakatnya ya, udah siap sama itu atau enggak, sama konsekuensinya. Cuma kalau saya komentarnya gini, susah banget untuk melawan chemical yang ada di badan kita. Se-open-opennya kita gitu. Kita bilang, enggak, gua nggak bakal baper gitu. Gua nggak bakal gimana. Eventually, salah satu dari mereka ada yang duluan pengen ini lebih daripada yang awalnya mereka bilang. Catch up feelings. Yes. Ya, feelingnya datang belakangan, biasanya begitu. Jadi buat saya it's a very complicated issue kalau kita bicara open relationship, yang lain-lainnya itu it's possible, but risknya juga ada. Gitu. Tapi apakah dibilang cintanya mereka itu kurang dibandingin cinta yang menikah sampai tua? Siapa kita untuk menghakimi? Kalau saya sih begitu ya, gitu. Siapa kita menghakimi? Tapi kalau mungkin dibicara, Mbak Zoya nanti bisa nambahin juga. Kalau diteliti dari spektrum cintanya apa, mungkin ada nama-namanya gitu loh. Kalau ini mungkin cinta yang seperti apa? Kalau yang di Sternberg bilang kan ada yang ya kan, ada yang passionate, ada yang cuma intimacy doang dan segala macam. Jadi mungkin ada dimensi-dimensi cinta yang berbeda, istilah-istilahnya. Tapi dari orang umum, cinta orang tua kita tuh lebih sejati dibanding cinta zaman sekarang. Dilihat dari spektrum apa dulu gitu. Menurut saya gitu. Kalau saya lebih menekankan sama konsekuensinya. Pasti ada konsekuensi dari itu, terlepas dari itu benar, salah, dosa, tidak dosa. Kalau dari saya sih gitu. Multidimensi. Kalau saya mau menjawab the science also behind it gitu ya. Ini adalah campuran jawaban dari Trilogy of Love-nya Sternberg, ya, yang tadi sempat dikutip sedikit sama Lex, dan dari buku ini lumayan menarik kalau udah ada yang pernah baca, Why Him, Why Her, gitu ya, Helen Fisher ya. Itu asik banget tuh kalau baca gitu. Jadi The Psychology of Love itu biasanya isinya nih nggak jauh-jauh dari mereka-mereka nih, walaupun Helen Fisher adalah sociologist, tapi kita jadi memahami gitu sedikit tentang cinta dan relationship. Jadi gini, relationship itu adalah satu bagian sendiri gitu ya. Ini relationship ini bisa cinta bisa enggak, ada banyak atributnya. Jadi dan komitmen itu nggak selalu ada di dalam relationship gitu. Nah, waktu Sternberg bilang tentang 3 pilar gitu, jadi ketika kita memiliki relasi, pilihannya si Sternberg bilang istilahnya gini, lu mau punya nggak sebuah relasi yang komplit? Kalau lu mau punya sesuatu yang komplit, maka lu harus memiliki 3 hal ini, setidak-tidaknya ada persentasenya tuh jangan sampai jomplang. Dia bilang, 1 itu komitmen gitu ya, kedua itu adalah intimacy, dan yang ketiga adalah passion. Nah, kalau 3 hal ini ada di dalam sebuah relasi, itu istilahnya insya Allah akan bahagia lah gitu ya. Lo akan berasa komplit gitu kalau ada 3 hal ini gitu ya. Jadi lu kalau mau bilang cinta tuh apa ya, abstrak ya. Tapi menurut saya gitu ya, cinta itu tuh kayak jalangkung. Datangnya nggak diundang, pulangnya juga nggak bisa dianterin, karena kita nggak bisa punya tombol, gue mau jatuh cinta sama si ini nih, gue mau jatuh cinta sama si ini. Kita punya 1000 macam checklist bahwa gue harus jatuh cinta sama orang yang seperti ini. Tapi habis itu jatuh cintanya pada orang yang 180 derajat berbeda dari checklist kita. Kenapa? Ya kita nggak pernah bisa memprediksi perasaan kita itu, kapan sama siapa dan gimana kita bisa jatuh cinta. Tapi ketika kita jatuh cinta, reaksi kita terhadap perasaan kita itulah yang membedakan kita manusia bijak apa bukan. Kan kita nggak bisa milih
mau jatuh cinta sama si ini, gue nggak peduli, gue jatuh cinta sama Lex. Kalau Lex sudah punya istri gimana? Lex sudah punya pacar gimana? Apakah cintanya salah? Ya enggak, statusnya Lex yang salah. Jangan disalahin cintanya. Jadi kita udah tahu statusnya dia kayak gitu. Berarti kan kita nggak usah mengaplikasikan si cinta itu. Jadi kita keep buat kita sendiri dong. Ya, jangan disalahin statusnya dia juga gitu ya. Jangan disalahin orang lain. Tapi bagaimana kita merespon terhadap itu. Nah, saya mau berbicara sedikit tentang komitmen. Sebenarnya hampir dalam semua relasi itu ya yang sehat itu punya komitmen. Mau kadar komitmennya seperti apa itu ada komitmennya. Satu-satunya relasi yang tidak punya komitmen itu adalah situationship. lo ya kita sama-sama ya sometimes ada yang juga melakukan hubungan seksual, ada yang enggak. Gue nggak sama orang lain, tapi istilahnya kalau dikenalin ke teman, kita ini apa sih? Itu situationship ya. Tapi bentuk yang namanya komitmen dalam sebuah relasi, saya membaginya dalam 3 gitu ya. Satu adalah komitmen yang paling casual. Komitmen yang paling casual itu ada di hookup, ya, ada di one night stand atau kata lagu dangdut cinta satu malam. Gua berkomitmen untuk berhubungan seks sama lu malam ini aja. That's it. Ya, dari situ naik menjadi sorry bahasanya, fuck buddy, ya, sex buddy, bed buddy gitu. Ya, dan akhirnya hierarki yang paling tinggi dari casual relationship adalah friends with benefit. Gue nongkrong bareng, kita mungkin satu kerjaan, kita satu komunitas. Gue mau berhubungan seks sama lu as an extra benefit, tapi gue juga punya komitmen casual dengan yang lainnya. Ya, itu adalah yang paling casual. Di tengah itu adalah semi casual dan semi eksklusif. Di situ adalah ethical non monogamy, atau ada juga yang menyebutnya sebagai open relationship, open monogamy, open marriage, gitu ya, unicorn partner, gitu ya. Nah itu adalah dimana kalau saya dari ethical non monogamy dulu ya, di sini adalah mereka-mereka yang punya secara emosi itu memiliki relationship yang eksklusif, ya, nih open relationship, open monogamy, ethical non monogamy sekalipun gitu ya. Nah dia juga memiliki hubungan dengan yang lain secara casual. Jadi dia punya dengan satu orang secara eksklusif dan dia memiliki hubungan dengan yang lainnya secara casual gitu. Nah kalau unicorn partner kayak apa? Kalau misalnya ngelihat di dating apps yang plat merah maupun plat biru, ada kan kok pasangan mencari orang lain. Itu tidak, not necessarily selalu swinger gitu ya. Kalau swinger itu adalah suami istri dengan suami istri lainnya. Gue suka sama istri lu, gue suka sama suami lu, begitu juga lu dengan suami gue dan istri gue, kita tukeran. Dan di situ adalah komitmennya gitu ya. Ada beberapa grup swinger yang bahkan sampai kalau ada pertemuan mereka harus membawa surat nikah asli, buku nikah asli, termasuk juga harus punya tes bahwa dia tidak HIV gitu ya. Ada surat kesehatannya, sampai segitu seriusnya si semi exclusive relationship ini. Nah kalau unicorn partner begitu, dia biasanya mencari di dating apps, mencari pacar yang biasanya relatif lebih sering adalah mereka-mereka yang bisexual untuk pacaran dengan istri ataupun si suaminya ini, dan ini adalah pilihan mereka. Ya termasuk ada threesome dan sebagainya, tapi saya di sini tidak berbicara mengenai pertukaran ya, nggak ada sugar babyan, nggak ada pertukaran duit dan segala macam. Jadi ini benar-benar adalah kebutuhan relasinya itu sendiri ya di semi. Nah ada satu yang unik, klien saya itu beberapa waktu lalu, ini udah lama sih, sempat saya gimana ya Mbak Zoya, kayaknya saya karena basically ya kita memang bukan makhluk yang monogami, tapi sekali lagi itu bukan alasan. Untuk menjadi setia adalah pilihan gitu ya. Karena kalau misalnya karena kita untuk menjalin sebuah relasi, kita tuh nggak kayak kucing dan anjing gitu. Kucing dan anjing itu untuk reproduksi aja ketika berhubungan seksual, tapi kita juga untuk cari enaknya gitu ya. Karena ya yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak ya gitu. Jadi dicari juga rekreasinya, relasinya gitu ya. Sexual relationship it's more than just have a kids gitu. Nah dari situ ketika si individu itu menjalin relasi bahwa oh saya kepengen banget nih Mbak Zoya sebenarnya, apakah saya bisa setia ya sama suami saya juga bisa setia nggak ya sama saya gitu.
mereka akhirnya berbicara, tapi kita juga nggak siap kalau bener-bener open monogami gitu, ethical non monogami pun kita nggak siap seetikal apapun gitu. Nah itu mereka akhirnya punya perjanjian, oke, setiap anniversary ke-5 atau ke-6 waktu itu saya lupa, kita akan ada tiket khusus gitu ya, seperti golden tiketnya Willy Wonka kayaknya ya, dimana pada saat itu kalian boleh pergi selama 7 hari dan act like a single. Tapi harus benar-benar sehat secara seksual, maksudnya nanti ada tes HIV-nya, ada tes darah dan segala macam, jangan sampai pulang bawa penyakit dan sebagainya. Itu adalah perjanjian, tapi ketika satu pihak itu menggunakannya, yang satu pihak lain juga harus. Nah, dalam open monogami sering ada beberapa orang datang ke saya, ya, udah istrinya udah selingkuh, suaminya udah selingkuh, lalu bilang, Mbak Zoya kita mau open marriage. Saya bilang nggak bisa. Itu justru lebih oke untuk mereka-mereka yang bisa menghargai boundaries. Karena kalau terjadinya perselingkuhan, karena apa? Karena ada salah satu pihak yang nggak respect sama boundaries. Terus malah jadi lebih buka. Ada pagar yang setinggi-tinggi istana Buckingham, tinggi banget gitu ya. Pagar itu, di pagar yang setinggi itu, gerbangnya tuh dibuka, gerbang utamanya dibuka. Tapi masih ada aja orang yang ngeyel manjat pagar. Jadi, untuk menghindari relasi yang tidak setia dan sebagainya, itu bukan open relationship jawabannya. You need to know what you want. Dan kalian juga harus tahu dorongan yang tadi dibilang sama Lex itu, kita nggak bisa gitu menghalangi dorongan itu. Jadi being ethical or not ethical, kembali lagi, kamu mau jadi manusia yang seperti apa, kamu butuh relasi yang seperti apa, dan bagaimana kamu bisa menjalin dan memberi cinta. Nah yang ketiga, yang relatif ya, sekali lagi relatif paling common adalah yang eksklusif relationship-nya, ya eksklusif komitmennya, yaitu monogami, ya fully monogami. Yang kedua itu adalah poligami, isinya ada poligini dan poliandri. Poligini adalah satu suami dengan banyak istri, ya kalau misalnya poliandri adalah satu istri dengan banyak suami, gitu. Nah sementara yang ketiga adalah poliamori. Dan poliamori ini, saya paling sebel kalau ada orang yang sok-sok gaya, oh gua nih poli Mbak Zoya. Tahu nggak sih gitu ya, poliamori itu berencana ujung-ujungnya tuh menikah secara grup. Ini seorang poliamori adalah mereka yang menikahi, yang menjalin pertama relationship dengan 2-3 orang pada waktu bersamaan. Beda dengan open relationship ya, open relationship dia eksklusif dengan satu orang secara emosional dan secara seksual dia juga punya rekanan casual lainnya gitu. Nah kalau poliamori gitu ya nggak bisa, dia punya 2 atau 3 orang pada waktu bersamaan gitu. Misalnya saya menjalin relasi gitu dengan Lex gitu, nanti Lex akan ada perempuan yang lain lagi yang harus dikenalin ke saya ada laki-laki lain lagi harus dikenalin gitu, dan it's complicated tapi some people works gitu ya. No judgment gitu, tapi itu tetap complicated. Yang pernah saya bantu tetap, lawyernya pusing ya, karena perjanjiannya banyak, termasuk kalaupun mau ada anak nggak ada anak dan sebagainya, there's a lot of complication lah di dalamnya situ. Tapi benar-benar butuh boundaries gitu ya. Jadi di antara semua relasi-relasi ini, pertama memang benar kalian mesti tahu kalian mau apa, kalian tuh orangnya kayak apa. Nggak apa-apa loh, seks dan cinta itu 2 hal yang berbeda. Kita maunya seks dan cinta pada satu orang yang sama, iya. Tapi sekali lagi, nyaman belum tentu cinta. Tapi kalau cinta bisa bikin nyaman. Kira-kira kayak gitu. Panjang ya sainsnya. Iya boleh. Kalau begitu, apakah berarti seks tanpa perasaan itu adalah sesuatu yang sangat mungkin, atau sebenarnya Oh mungkin banget. at the end of the day semua pasti bakal ada sexual? Nggak gini, ada satu orang mau ngejalanin FWB, lalu dia bilang gini sama si FWB partnernya, lu jangan jatuh cinta sama gue ya, kita cuma mau casual aja. Ya ampun, kita manusia. Yang paling fair ketika kalian memilih menjalani relasi yang seperti ini, kalian bisa bilang gini, gue nih suka sama lu, gue tertarik sama lu secara seksual. That's ethical, that's fair. Sebenarnya yang kadang-kadang, maafkan lagi bahasa saya, kadang kita kita sendiri, bukan mau orangnya. tenang. Emang suka gitu orangnya. Gitu. Jadi bisa jadi gini ya, ada 2 macam sexual relationship menurut saya. Satu having sex, satu itu making love. It take love to make love.
Kalau bercinta tuh pakai hati, tapi having sex nggak pakai hati juga enak. Ya. Nah sekarang kamu maunya apa? Kalau misalnya ketika di tengah jalan, jadi kan ada orang, saya pernah tulis ini di mana ya, kalau nggak salah, saya lupa dari di X atau di Instagram, saya pernah bilang gini, orang yang bisa membahagiakan vaginamu belum tentu bisa membahagiakan hatimu. Ya, jadi kalau seksnya enak, belum tentu orangnya benar-benar bisa setia, bisa sayang. It doesn't mean everything. Orang yang sayang belum tentu seksnya juga enak. Gitu. Jadi semuanya itu adalah skill yang sebenarnya kita harus pelajari pertama-tama dengan apa? Ngenalin tubuh kita, diri kita, seksualitas kita. Gitu. Jadi saya jatuh cinta sama orang seperti ini karena jatuh cinta itu bisa dirasakan sama semua orang, tapi belum tentu bisa dinikmati sama semua orang. Ada yang enggak, gue gak cinta sama dia, denial. Padahal juga ngerasain cintanya. Lah, apalah, banyak deh peritilannya. Jadi tidak selalu seks yang enak itu udah pasti karena pakai perasaan. Pakai perasaan bisa jadi baper. Nah, izinkanlah untuk orang itu untuk baper, kasih space. Aduh, gue catching up feeling nih, gitu. Apakah semua orang akan bucin pada waktunya, akan catching up feeling pada waktunya? Nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Dan kita nggak pernah bisa prediksi perasaan. Even aku juga nggak pernah bisa prediksi perasaan. So, kalau sampai perasaan itu datang, the only ethical way adalah dengan, aduh kayaknya gue udah mulai naksir lo nih. Kita terus casual apa enggak ya? Gue sih kepengen deh untuk terus. Aduh kayaknya gue nggak bisa deh, ya udah. Kasih gue napas dulu ya. Jangan gaya-gaya, kita temenan aja deh. Apaan sih, jangan. Ya, giving space, giving time gitu ya, bahwa ketika kita jatuh cinta belum tentu the other party itu menginginkan cinta yang sama atau merasakan cinta yang sebesar kita, dan it's okay.